Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an, di mana Ramadan itu berkaitan erat dengan Al-Qur'an. Tetapi coba kita lihat, apapun yang bersama Al-Qur'an maka ia akan menjadi mulia. Al-Qur'an Al-Karim, Al-Qur'an Al-Karim, Al-Qur'an yang mulia, ia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mulia melalui malaikat Jibril, yang malaikat Jibril menjadi mulia karena menghantarkan Al-Qur'an kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjadi Nabi yang mulia. Dan bersamaan dengan itu pun diturunkan di bulan Ramadan, maka Ramadan ini pun menjadi Ramadan yang mulia. Bahkan ada kemuliaan yang tersendiri, yang dimana di dalam bulan Ramadan itu fihi lailatun khairun min alfi syahr, yang dimana ada satu malam yang kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun lebih. Tentu itu ingin kita raih. Maka di antara kemuliaan Ramadan ada pada Al-Quran. Karenanya siapapun yang bersama Al-Quran, kita lihat orang-orang di sekitar kita pun, maka ia menjadi mulia. Siapapun orangnya, dalam kondisi apapun dia, kekurangan fisikkah dia, maka dia mulia. Hatta dalam pandangan manusia mungkin kurang dianggap, kurang dipandang, tapi ketika dia bersama dengan Al-Quran, maka ia menjadi mulia. Maka itu menjadi nyata yang berada di sekitar kita. Karenanya kemuliaan itu ingin kita raih. Kita raih dengan cara apa? Ta'ammul atau ta'ammulat, bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran. Maka ini penting agar kita menjadi orang yang mulia. Tentu yang paling mudah, yang pertama adalah untuk menjadikan diri kita ini mulia dengan qiraah, dengan cara membaca. Maka jika kita belum bisa membaca Al-Quran, bukan langsung membeli Al-Quran. Karena ada sebagian yang ketika dia belum bisa baca Al-Quran langsung beli Quran. Qurannya ada latinnya. Yang ini kurang pas, sehingga ia belum bisa baca Quran dari Latin. Apa yang terjadi? Panjang pendek belum pas, tidak bisa membedakan satu makhraj dengan makhraj yang lainnya, karena dia ingin langsung bisa baca Quran. Tetapi yang harus tempuh adalah ia harus memulai dari dasar, dari alif ba ta tha, dari belajar Iqra, metode cepat baca. Itu harus ditempuh, bagaimana mengucapkan huruf dengan baik dan benar. Karena kalau dia langsung membaca Al-Quran belum belajar, apalagi ia belajar secara mandiri otodidak, maka akan ada banyak kekurangan dan kesalahannya. Benarnya mungkin ada, tapi kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah. Man qara'a harfan min kitabillah, disebut min kitabillah, dari kitab Allah. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, jadi bukan Latin, tapi kitab Allah. Jadi bagaimana caranya? Bagaimana cara ba? Kalau dia masih belum berharokat, maka dia bisa ba. Kalau fathah bisa ba, bisa bi kasrah, bisa dhamma bu. Kalau fathahnya 2, bisa ban, kasratain, dhammatain, dan seterusnya. Itu akan kita bisa bedakan kalau kita belajar dari dasar. Karenanya kita diberikan motivasi agar kita ini berinteraksi dengan Al-Quran dengan sebaik mungkin. Yang diawali dengan qara'a, membaca Al-Quran, yang
ia diganjar 1/10. Falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalihha. Ini keutamaan, ya, targhib, dorongan dari Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kalau saya ini sudah, mohon maaf, sudah posisinya sudah tua, ya, nggak usah disebutin, memang udah tua, mau diapain, ya, ya tinggal belajar aja, ya, nggak usah disebutin karena memang sudah tua, ya, ya. Bagaimana di usia tua saya ini, saya baru belajar alif baca sa, alhamdulillah, masih diberikan kesempatan untuk belajar memperbaiki bacaan Al-Quran, sekalipun dari dasar rasanya lama untuk belajar kalau harus dari awal. Sekarang, ya, perhatikan ada cara cepat baca Al-Quran, metode banyak sekali, tinggal disesuaikan, ya. Kita hadir ke majelis Quran, ya, panggil gurunya, belajar, malu bersama-sama, ya, nggak pede mungkin karena usia sudah terlampau tua, hadirkan ke rumah, hadirkan guru dalam rangka untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Ya, tidak ada kata terlambat untuk berbuat baik, untuk melakukan kebaikan, terlebih lagi itu terhadap diri kita, kebutuhan kita yang mendasar terhadap Al-Quran. Ya, berat, memang berat. Ya, berat. Baca Quran itu tidaklah mudah. Ya, apalagi baru-baru. Ya. Karenanya untuk membiasakan diri membaca Al-Quran, ya, setiap hari itu memang tidak mudah, apalagi sampai berjuz-juz, ya, apalagi sampai dia berjuz-juz, juz 1, juz 2, juz 3, ya, dia bisa membacanya. Kalau orang baru belajar, baru membaca Al-Quran, bisa saja dia 1 juz 2 atau bahkan sampai 3 jam, 1, 2, 3 jam, ya. Tapi bagi orang yang dia al-mahir bil Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani. Tapi bagi orang yang dia mahir, yang sudah lancar baca Quran itu 1 juz bisa 25 menit, bisa 40 menit, ya, kisaran itu. Orang kalau sudah lancar baca Quran, 1 juz 25 sampai 40 menit selesai. Ya. Karenanya Nabi puji, ya, orang yang mahir ma'as safara al-kiram al-barara, orang yang lancar mahir membaca Al-Quran bersama rombongan malaikat pencatat kebaikan-kebaikan. Tetapi orang yang masih terbata-bata, jangan berhenti, belajar terus. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta', dia terbata-bata, ya, banyak berhenti, baca lagi ini nun apa ba, kok titiknya sama, cuman satu di bawah satu di atas, dia tak terbata-bata, ini tak apa ya, kok titiknya sama 2 nih, cuman satu di atas satu di bawah, ya, dia nggak berhenti terus. Dia tahu dirinya belum mampu, belum lancar, bukan berhenti, bukan mundur, apalagi, ya, mutung, mundur mundur teratur, ya, dari jamaah pengajian, ya. Aduh, saya nggak naik-naik ini, ya. Halaman saya masih di sini saja, ya. Kalau istilah buku Iqra itu tidak apa-apa, pelan asal benar, gitu. Tidak apa-apa, pelan asal benar. Ulangi lagi jika ada yang salah. Jadi pengulangan, ya. Pengulangan demi pengulangan itu akan membuat kita lancar, ya. Jadi jangan pernah berputus asa sekalipun kita terbata-bata. Orang yang terbata-bata masih dimotivasi, wa huwa 'alaihi syaqqun, dia bersusah payah, lahu ajrani, pahala baca, pahala susah payahnya dapat bersama Quran. Bayangin, ya, bersungguh-sungguh bersama Quran, belajar bersusah payah, dapat pahala. Allah, ya, apa enggak sayang Allah sama kita? Melalui Quran pahala kita berlimpah. Kok saya di halaman 3 terus nih, halaman 3 diulang tiap hari, mungkin besok masih itu lagi, kita tetap masih baca huruf Al-Quran yang masih mendapatkan pahala yang sama. Kenapa masih harus cepat-cepat kalau belum bisa, belum lancar? Nah inilah, ya,
kurang pasnya kita karena ingin terburu-buru, sehingga karena terburu-buru itulah kita kurang sabar ya dalam belajar Al-Qur'an ya. Apalagi ditambah juga guru kurang sabar, udah naik aja Pak, naik. Belum lancar sudah suruh naik. Akhirnya di halaman berikutnya makin lama lagi terbata-batanya. Ya. Jadi ini ya yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah dengan membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an ini Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril, malaikat Jibril itu tiap malam fi kulli lailatin, di tiap malam di bulan Ramadan mudarasah, ia tadarusan bersama malaikat Jibril. Rasulullah SAW tiap malam baca Quran bersama malaikat Jibril. Ya, tiap malam. Makanya di malam hari itu baca Quran suasananya ya berbeda dengan di siang hari. Beratan mana? Malam sama siang? Sama aja. Sama-sama beratnya. Sama-sama beratnya. Berat malam baca Quran, apalagi lampu redup ya, apalagi dekat kasur ya. Itu bawaannya mau rebahan. Kalau udah rebahan udah wassalam ya. Ini huruf udah kutukar mulu ya, mata udah udahlah. Baru juga ta'awud udah nguap. Astagfirullah. Baru baca ta'awud aja udah nguap ya. Itu malam. Ya. Makanya Quran itu nanti ngomong kepada Allah untuk menjadi syafaat, fasyafi'ni fihi. Jadikan aku syafaat buat orang itu. Buat siapa? Mana'tuhun nauma bil-lail. Ini orang dulu di dunia membaca Al-Quran, menahan ngantuknya di malam hari. Ya. Jadi gak mudah baca Quran di malam hari. Kita mungkin bisa berlama-lama di siang hari, bisa, tapi di malam hari mana'tuhun nauma bil-lail. Quran nanti ngomong di malam hari ini orang rasa kantuknya ditahannya untuk membaca Al-Quran. Berair mata. Ya. Berair mata. Berair dia. Ternyata gak bisa ngaji. Nangis ya, karena gak bisa. Sampai begitu tuh. Ya. Jadi kita ini membaca Quran di malam hari berbeda rasanya dengan di siang hari. Artinya kita harus punya waktu khusus ya baca Quran. Jadikan waktu khusus itu sebagai wirid kita, kebiasaan kita ya. Jangan sampai ia tertinggal. Kemudian yang kedua, bikin target khusus ya membaca Quran. Sehari mau berapa juz? Ya, berapa halaman? Bikin targetnya. Jangan terserahlah. Kalau ada waktu ya dapatlah. Kita nggak punya target, akhirnya kita nggak tertantang, nggak termanage, nggak teratur kita nanti baca Qurannya. Tergantung kesibukan. Tapi sebesar apapun kesibukan kita ini, kalau kita punya target, bahkan kita sebelum tidur, saya nggak boleh tidur, ya. Saya belum boleh istirahat kalau belum tercapai target. Saya belum dapat hari 1 juz, saya harus kejar. Bagaimana caranya? Ya. Kalau kita ini semua sibuk, gak ada yang gak sibuk. Ya. Sibuk kita semua. Sehari berapa jam? 24 jam. Dari 24 jam itu, masa kita gak sempat nih baca Quran 1 atau 2 jam aja? Masya Allah. Sibuknya kita luar biasa kalau sampai gak sempat baca Quran. Ya, 24 jam kita ambil 3, 4 atau 2 jam saja sehari untuk baca Quran, itu akan membuat kita ini barakah, ya. Kitabun anzalnahu mubarak, karena Al-Quran disebut dengan kitab yang diturunkan penuh dengan keberkahan. Bisa saja dengan kesibukan kita yang banyak, ya, kemudian kita sempat membaca Al-Quran, tanpa terasa justru kesibukan kita itu menjadi lebih mudah karena keberkahannya, ya. Tapi jangan sampai kita merasa sudah enggak sempat, ya enggak bisa lagi baca Quran karena berbagai macam kesibukan kita. Ini bahaya. Khawatir, ya, khawatir bukan kita yang
sibuk dengan tidak sempat lagi dengan Quran, tapi khawatir Quran udah nggak cocok lagi dengan kita. Ya. Karena tadi kita sudah punya alasan berbagai macam diri, memagari diri dengan kesibukan-kesibukan itu, ya, sehingga Quran tidak lagi cocok dengan kita. Ini bahaya kalau sudah sampai seperti ini. Ya, Allah, ya. Jadi ini nasihat terhadap Quran, jangan sampai kita lalai, ya. Ini baru malam yang kelima, ya. Kalau kita satu hari satu juz, mestinya kita sudah memasuki juz yang kelima, ya. Kalau kita baca Quran satu hari satu juz, mestinya sudah juz yang kelima. Juz yang kelima, ya, mestinya sudah kita lalui. Maka beruntung orang-orang yang istiqamah, bersungguh-sungguh berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama adalah dengan qiraah, dengan membacanya. Tentu banyak sekali diantaranya dalam Quran surah Fatir. Allah Ta'ala berfirman bahwa orang-orang yang punya kebiasaan, alladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang dia terus berinteraksi dengan Al-Quran melalui membacanya, kemudian dia mendirikan salat, menunaikan zakat, ya, kemudian dia berinteraksi dengan berbagai macam kebaikan. Di ujung ayat itu, yarjuna tijaratan lan tabur, ya, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan itu yang tidak akan pernah ada ruginya. Kata Imam Syaukani, ini adalah ayatul qurra, ini ayatnya orang-orang yang demen sama bacaan Quran, ya. Ini orang-orang yang demen sama bacaan Quran, ya, yang yakni yang dia yastamiruna wa yudawamuna, dia istimrariyah, dia terus menerus membiasakan dirinya berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga sesibuk apapun dia cari waktu, dia sempatkan dirinya, ya. Dia nunggu, dia sedang ada waktu 5 menit, 10 menit dia isi. 5 menit kali 10 sudah 50 menit, ya, tanpa terasa. Sehingga ada orang yang di hari ketiga bulan Ramadan itu sudah khatam, ya, di hari ketiga sudah khatam. Orangnya ada sekarang, ya, di hari ketiga sudah khatam. Berarti dia sehari berapa? 10 juz, ya, 10 juz. Zaman kita ada yang seperti itu. Kayaknya nggak ada kerjaannya tuh, Ustaz, ngaji aja kayaknya. Ada kerjaannya. Ya, jangan dibilang nggak ada kerjaannya. Artinya ketika saya berjumpa dengan orang itu, bagaimana cara Anda berinteraksi dengan Quran sampai sehari bisa 10 juz tadi? Setiap ada waktu kesempatan, saya nganter anak sedang nunggu, saya baca, ya. Saya sedang nganter istri sedang nunggu, saya baca. Jadi setiap kali nunggu ada kesempatan, dia baca. Sehingga waktunya dengan kesibukannya itu punya anak lumayan, anaknya 8. Anaknya 8. Tapi sempat baca Quran sehari berapa? 10 juz. Allahul Musta'an. Gimana anaknya baru 1, anak baru 2, baru 3, udah sibuknya bukan main, gak sempet baca Quran. Allah. Sepertinya bukan karena kesibukan itu, tetapi perhatikan ungkapan Utsman bin Affan, kalau hati kita ini bersih, kita tidak akan pernah kenyang dengan Al-Quran, ya. Semoga Allah senantiasa mudahkan, bimbing kita untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahli Al-Quran. Semoga Allah jadikan kita, keturunan kita, zuriyah kita ahlul Quran, insyaallah. Allahu a'lam bissawab. Kita cukupkan dengan alhamdulillah dan tasbih kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Ibu ya?
Ustaz, Ya. saya dulu pernah sholat di Istiqlal. Nah, di sana setelah 8 rakaat diumumkan siapa yang mau 11, ada witir apa enggak ya, lupa saya, udah lama banget sih. Tapi kalau yang mau 8 rakaat ya sampai di sini, kalau mau 23 nanti dilanjutkan. Iya. Itu gimana itu? Iya, memang di Istiqlal sepertinya sampai sekarang ya masih berlaku dengan 2 model ya. Yang pertama ketika 8 rakaat itu nanti dilanjutkan dengan witir yang 2-3 mundur sejenak ya, mundur sejenak. Jadi yang 8 tadi lanjut sama witirnya 3 rakaat, kemudian setelah itu selesai maka yang 2-3 maju lagi. Ya, maju lagi. Boleh ya kalau gitu ya? Nah, bas, nggak ada masalah. Ya. Biasanya mengakomodir di satu masjid, apalagi masjid yang dia sifatnya sudah nasional ya, mengakomodir yang 11 sama 2, 3. Dan ada aturan terbaru sekarang ya di di Mekah ya. Mekah sekarang mengadakan sholat tarawih itu 13 rakaat, dan ini yang terbaru 13. ya, 13 ya. Di Mekah Ustaz? Di Mekah ya, di Mekah. Jadi yang biasanya berapa tuh kalau dulu? 23 ya? 23. Yang 23 tetap ada Ustaz? Sekarang sudah enggak, jadi 13 sekarang. Oh, jadi 13. Jadi 13. Lebih singkat. Enggak ada masalah. Di situ yang pertama kan dari kota terbuka betul ya Ustaz sekarang? Allahu a'lam kalau itu. Ya. Saya tidak ngikutin apa maksud dari sebagai kota terbuka itu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau di alam kubur nanti itu yang nemenin kita itu adalah Al-Quran ya. Maksudnya yang amalan baik kita gitu, diantaranya adalah kita yang sering baca Al-Quran itu berbentuk dengan teman atau sahabat kita yang tampan ya, seperti itu. Nah, kalau untuk hafiz Quran itu lebih dari itu atau gimana Ustaz? Secara umum hadisnya cukup panjang ya. Hadis yang tadi sebenarnya yang dikemukakan tadi adalah hadis ya, bahwa yang akan menemani seseorang itu adalah amalnya. Ya. Itu hadis yang dimulai dengan pertanyaan yang sering kita dengar, man rabbuka ya. Itu awalnya sampai kepada bawahnya nanti balasan terhadap orang-orang yang saleh dan orang-orang yang sebaliknya, orang-orang yang ma'asi, orang sering melakukan perbuatan maksiat di dunia. Ya, secara umum adalah semuanya ana a'malu kas-salih. Ya, bahwa aku ini adalah amal salih. Ya, secara umum dia ditemani oleh amal salihnya yang diperlihatkan dalam bentuk yang sangat indah ya, wangi, baunya sangat nyaman, dan kita ditemani dengan itu. Dan ketika ditanya man anta, siapa kamu, ana a'maluka salih, bahwa aku adalah amal baikmu. Secara umum manusia ditemani oleh amal salihnya. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan bahwa manusia itu yatba'ul mayyit thalathan, bahwa manusia itu diikuti atau jenazah itu diiringi oleh 3 hal ya. Yang mengikutinya adalah ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya, hartanya, dan amalnya ya. Wa yarji'u tsunani, tetapi yang 2 balik ya, ahluhu wa maluhu, keluarganya balik, wa yabqa wahid, yang tinggal hanya 1 amalnya. Di sini
Dari dua hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa secara umum manusia ditemani oleh amal salihnya Quran, termasuk di antara amal salih. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Cukup ya. Cukup.